Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dari kelas pembelajaran mesin kelas A. Saya sendiri, Arif Firan Saputra dengan NIM 2023-31024 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Sultan Malik Muzaki dengan NIM 2023-31020. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan ujian tengah semester dari mata kuliah pembelajaran mesin. Kali ini kami akan memaparkan tugas yang telah kami kerjakan, yaitu menganalisis eksplorasi data. Yang data yang telah kami dapat yaitu data house price, yang dimana data tersebut itu digunakan untuk memprediksi harga rumah. Kemudian di sini bisa share screen. Nah, di sini kita telah menganalisis untuk EDA-nya. Kita di sini menggunakan Python di VS Code. Yang pertama itu ada import pandas SPD dan import matplotlib, import seaborn. Nah, di situ kita mengimport semua datanya. Kemudian pada codingan selanjutnya itu ada df pd read csv, itu berfungsi untuk membaca data yang telah ada tersebut, house price, yang berupa data frame. Kita menggunakan df. Kemudian pada barisan selanjutnya itu ada print 5 data pertama. Nah, di situ kita menggunakan df.head, yang mana kita akan melihat 5 data pertamanya dari data tersebut, yang ada sekitar 70-80 data. Kemudian yang kedua itu ada kita menggunakan df-info untuk mengetahui informasi dataset tersebut. Kemudian selanjutnya kita menggunakan df-describe, yang mana di situ untuk mengetahui statistik deskripsinya. Kemudian kita juga menggunakan df-is-null, yang mana itu untuk mengecek missing value data tersebut. Kemudian di sini ada beberapa kodenya, yaitu plt figure, sns hisplot. Di situ kita di sini ada bins 20, yang mana bins 20 di sini itu berfungsi untuk membagi data menjadi 20 interval. Kemudian KDE-nya kita true karena KDE itu untuk menambahkan kurva distribusi halusnya. Bisa coba di running nggak? Ya, di running. Nah, ini hasil dari tabel distribusi harga rumahnya. Ini buat grafiknya. Digeser kanan dikit, jangan di close dulu. Oke, ini hasilnya. Kemudian coba di close buat melihat data selanjutnya. Oke, di sini ada data hubungan luas bangunan dan harga rumah. Nah, pada codingannya tersebut itu terdapat SKFT living, yang mana kode tersebut merupakan luas dari bangunan dan price itu untuk harganya. Mana setiap titik-titik itu mewakili satu rumah. Tujuannya untuk mengetahui apakah semakin besar luas bangunan, maka harga rumah semakin cenderung meningkat atau korelasinya positif. Kemudian untuk codingan yang selanjutnya, yang dimana plt.figure fixed size 10,8 sns heatmap, dan itu terus kita menggunakan df-chor. Bisa disilang dulu itu buat ngeliatin grafiknya. Nah, df-chor di sini berfungsi untuk menghitung nilai korelasi kesan antar kolom numerik, rentangnya -1 sampai dengan 1. Kemudian di situ ada juga not sama dengan true, yaitu menampilkan nilai korelasi pada tiap sel. Kemudian di situ ada cmap sama dengan column, yaitu memberi warna biru, merah sesuai arah korelasinya. Tujuannya kita membuat ini untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh terhadap harga rumah. Biasanya dari luas rumahnya tersebut, terus dari bedroomnya dan lain-lain yang terdapat pada tabel tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya itu kita menggunakan SNS bar plot, yang dimana X-nya itu adalah bedroomnya dan Y itu adalah price-nya. Palet Firdish itu memberikan warna gradasi yang menarik.
Tujuannya untuk melihat apakah semakin banyak kamar tidur, harga rumah juga cenderung lebih tinggi. Bisa dilihat buat grafiknya di silang dulu yang tadi. Oke, ini untuk grafiknya rata-rata harga rumah berdasarkan jumlah kamarnya tadi. Jadi dari data itu bisa dilihat harga rumah dari jumlah kamar, dari luas rumah tersebut. Jadi secara keseluruhan, kode ini itu merupakan bagian dari EDA pada dataset harga rumah dengan tujuan yang pertama itu untuk memahami struktur dan isi data, kemudian untuk mengecek kebersihan data dari tadi yang kita cek missing value-nya, terus kita cek tipe datanya, kemudian melihat hubungan antar variabel numeriknya, dan yang terakhir itu untuk menemukan faktor-faktor yang memengaruhi harga rumah secara visual dan statistiknya. Mungkin buat penjelasan EDA mungkin cukup segitu, dan kita akan melanjutkan penjelasan dari pembuatan model machine learning-nya. Kita di sini menggunakan data tersebut, kita menggunakan regresi. Oke, buat yang algoritma regresinya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, izinkan saya membacakan algoritma regresi yang kelompok kami gunakan, yaitu langkah-langkah pertama ya kita sudah pasti harus menyiapkan data, yaitu data house price CSV ini. Ini adalah data-data yang kita gunakan. Nah, dari sini ini adalah import library yang dibutuhkan, yaitu ada Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan seterusnya nih. Nah, di sini terdapat df sama dengan pd read CSV house price delimiter, di mana yang fungsinya untuk membaca data yang ada pada file house price ini. Lanjut ada df date. Nah, ini berfungsi untuk mengkonversi menjadi format tanggal agar bisa diolah dengan fungsi waktu. Kemudian dibuat kolom baru yang itu sell year. Nah, sell year ini untuk mengambil tahun penjualan rumah. Nah, lanjutnya ada reference year, df sell year replace. Nah, ini fungsinya untuk menghitung dengan mengurangkan tahun pembangunan dari tahun penjualan. Selanjutnya ada fitur, di mana fitur itu untuk menentukan kolom mana yang digunakan sebagai fitur input dan mana yang dijadikan target output. Selanjutnya ada fitur nih X dan Y, dimana X itu fitur input dan Y itu target output. Nah, selanjutnya ada if x is null, ini dia menangani jika ada nilai kosong dengan menggantinya memakai median. Selanjutnya ada Y-log ini, dimana data harga price cenderung memiliki sebaran yang tidak normal atau dibilang murah. Jadi selanjutnya di sini ada membagi data menjadi data latih atau train dan data uji tes, yaitu di mana kita gunakan X-train dan X-test, Y-train. Nah, selanjutnya ada scalar, standar scalar. Nih, melakukan standarisasi scaling pada fitur numerik
agar semua fitur berada pada skala yang sebanding. Nah, selanjutnya ada model, di mana model regresi linear ini adalah untuk melatih menggunakan data latih, yaitu si X-train ini, X-train scale, dan Y-train log ini. Selanjutnya ada Y-pred log model predict untuk melakukan prediksi pada data uji. Model menggunakan apa ini model predik ini fungsinya itu untuk mengembalikan skala ke harga asli menggunakan fungsi yang dikembalikan. Selanjutnya di sini ada visualisasi hubungan antara harga aktual dan harga prediksi. Nah, di sini kita pakai plt.figure, plt.sketcher, plt.plot, plt.xlabel, plt.ylabel, plt.title, dan plt.show. Di mana semuanya untuk membandingkan hasil prediksi model dengan nilai aktual harga murah. Nah, selanjutnya ada visualisasi distribusi error residual yang menampilkan distribusi kesalahan prediksi. Selanjutnya ada model ridge regression untuk perbandingan. Nah, di mana ridge regression ini versi linear yang menggunakan regularisasi untuk menghindari overfitting. Oke, setelah program ini kita coba untuk running untuk melihat data. Nah, ini adalah data hasil perbandingan harga aktual dan prediksi. Nah, selanjutnya ada distribusi error residual, di mana di sini ada count selisih antara harga aktual dan prediksi. Nah, ini adalah hasil output dari program yang telah kami buat, yaitu menggunakan regresi linear. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan dan saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada teman saya. Oke. Mungkin demikian hasil analisis versi data yang telah kami lakukan terhadap dataset houseprice.csv tersebut. Melalui analisis ini, kami dapat memahami struktur data, hubungan antara variabel, serta faktor utama yang mempengaruhi terhadap harga rumah. Kami jadi tahu bahwasanya faktor utama yang paling berpengaruh terhadap harga rumah dan datanya juga sudah cukup bersih untuk diproses ke tahap selanjutnya. Kami berharap hasil ini dapat menjadi dasar yang baik untuk tahap pemodelan pembelajaran mesin selanjutnya. Mungkin dari kita cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.